أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung, tentunya kembali lagi di channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung dalam acara dakwah dan berbagi bersama Basnas Kota Bandung. Dan tentunya bersama saya Haris Bram selaku pembawa acara pada kegiatan sore kali ini. Dan untuk kali ini acara dakwah dan berbagi bersamanya kita sedang berada di Panti Asuhan Amanah Yayasan Al-Muhajirin, betul ya? Jalan Margahayu, betul? Al-Muhajir, ya. Oh. Margahayu Raya, betul? Bandung Raya. Dan tentunya acara ini juga seperti biasa kolaborasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang selalu setia menjadi media partner dari Basnas Kota Bandung. Dan alhamdulillah hari ini adalah menjadi titik ketiga ya di bulan Ramadan karena kita keliling ke berbagai titik yang ada di Kota Bandung. Dan sebelum kita lanjut ke rangkaian acara, karena nanti kita juga bakal mendengar tausiah dari Kiai Haji Amin Bajuri Asnaf MPDI ya, yang nanti bakal menemani kita sambil menunggu azan maghrib pada hari ini. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Yayasan Al-Muhajir Bandung Raya. Mohon izin kepada Bapak Dr. Haji Abbas Basari. Kami persilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dul amin ala la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safin walana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati, saya banggakan
Ketua Bajnas Kota Bandung, Bapak Dr. Haji Ahmad Rozikin, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Ketua UPJ Permata Bahari, Bapak Kiai Dr. Daruri, ya. Yang saya hormati Ketua Umum Perkumpulan Warga Tegal di Kota Bandung, alhamdulillah, yang dipimpin oleh Bapak Kiai Dr. Qurtubi Abdullah. Kebetulan beliau ada warga di sini sebagai penasehat Masjid Al-Muhajir dan juga sebagai pembina Yayasan Al-Muhajir Bandung Raya dan sebagai sekaligus pendiri Panti Asuhan Amanah, ya. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua RW 02 Kelurahan Sekejati, Bapak Prof. Haji Andi, alhamdulillah berkenan hadir. Yang sangat saya hormati, saya banggakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Amin Bajuri MPDI dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Ahlan wasahan hatur nuhun Pak Kiai. Yang saya hormati pengurus Yayasan Al-Muhajir yang hadir, Ketua Bidang Sosial dan Pelayanan Umat Bapak Dimat yang alhamdulillah hadir, dan pengurus Panti Asuhan hadir. Juga ada para pengasuh Panti Asuhan Amanah, dan juga di sini ada Panti Asuhan yang dekat namanya Nur Rahman Mubin, alhamdulillah ya, ada juga yang hadir di sini. Yang saya hormati ini dari kru Kodiskom Info, ya, Kota Bandung, alhamdulillah terima kasih. Hadirin hadirat yang berbahagia, pertama dan paling utama kita panjatkan puja, puji serta syukur kepada Ilahi Robbi, alhamdulillah atas curahan nikmat, rahmat dan hidayah serta inayahnya pada petang hari ini menjelang maghrib, ya, kita dapat berkumpul di Aula Panti Asuhan Amanah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita dapat berpuasa sampai tamat, ya, diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan terima kasih nih pada yang datang dari Bajnas Kota Bandung, dari Perkumpulan Permata Bahari Tegal, ya, alhamdulillah pada hadir jauh-jauh, ya, yang di Bandung ini tentunya, dan juga dari semuanya di panti asuhan yang lain Nur Rahmat, ya, yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Dan kami berbangga sekali bahwa dalam kesempatan kita dapat bersilaturahim di bulan suci Ramadan ini. Dalam kesempatan yang baik ini juga ucapan terima kasih yang tak terhingga nih kepada UPJ Kota Bandung, juga dari UPJ Permata Bahari yang akan memberikan santunan, ya. Mudah-mudahan barokah untuk semuanya. Barok amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kami atas nama pengurus yayasan mohon maaf atas kekurangan penerimaannya, karena memang ya beginilah keadaan di panti asuhan, ya. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan tentang sedikit informasi Panti Asuhan Amanah. Panti Asuhan Amanah Yayasan Al-Muhajir Bandung Raya sampai sekarang ini berdiri sekitar 18 tahun, ya, dulu tahun 2008. Saya dengan Pak Haji Qurtubi mendirikan ini, alhamdulillah peresmian gedungnya ini diresmikan oleh Wali Kota pada Darosada waktu itu, dan bantuan juga di berbagai pihak, sehingga alhamdulillah dengan bisa target waktu, ya, dengan target menjelaskan bangunan ini, semuanya adalah rezeki daripada panti asuhan, alhamdulillah. Dapat beberapa bangunan, dapat beberapa kendaraan, ya, termasuk juga sekarang kita ada TK-nya juga, ya, ada pemulasan jenazahnya juga. Insya Allah mulai tahun ini kita akan melakukan pelayanan haji dan umroh, insya Allah bekerja sama dengan Albis. Dan kalau dilihat sepintas tentang kondisi yayasan ini, ya, memang kita sudah cukup lama, tapi namanya yayasan sosial, ya, kita juga tergantung daripada pendanaan. Karena perjalanan terutama panti asuhan ini memang berbeda antara dulu dengan sekarang. Saya sangat prihatin sekali, ya. Dulu saya dua periode, hampir 11 tahun, ya, dulu. Itu pendapatan panti asuhan yang mana simpanan sampai bermiliar-miliar. Sehingga dapat beli segala macam. Tapi sekarang terjun bebas lah. Terjun bebas pendapatan panti ini. Rata-rata sekarang itu kalau yang datang ke sini sekitar 10 juta. Pengeluaran untuk anak-anak, ya, di atas 30 juta, hampir rata-rata 30 juta per bulan. Karena mereka semuanya sekolah, dan kita juga mereka dibina keagamaan, ya, semi pesantren lah, dengan para pengajarnya di sini ada di jadwal, termasuk juga ada semacam apa namanya,
Ya, bukan ibu memberikan les juga diberikan, materi bahasa Inggris dan lain sebagainya untuk anak di sini secara rutin, termasuk keterampilan juga diberikan. Diharapkan begitu keluar dari sini, mereka itu betul-betul berguna untuk diri sendiri, berguna juga untuk keluarga, dan mudah-mudahan juga berguna untuk masyarakat, khususnya untuk umat Islam pada umum. Dalam kesempatan ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa alhamdulillah usia panti asuhan ini sudah cukup lama. Ini karena Allah semuanya, dan mudah-mudahan terus kita berjalan dan terus lebih eksis dapat membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama anak-anak yatim piatu dan duafa. Dan di sini tidak semuanya tidur di sini, karena ada juga yang disebut dengan binaan. Diamnya tidurnya di rumah masing-masing, tapi pembinaan dan fasilitasi untuk sekolah dan semua dibantu dari kita, alhamdulillah ya. Ini ada beberapa orang, dan sekarang juga mereka ada yang hadir dan ada juga yang tidak sempat hadir. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan amal kita disampaikan sama orang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas segala kekurangannya mohon maaf, dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk Ketua Yayasan Al-Muhajir Bandung Raya, Bapak Dr. Haji Abbas Basari yang sudah memberikan sambutan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Permata Bahari. Mohon izin kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Qurtubi Abdullah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya muliakan Al-Mukarram Bapak Ki Haji Amin Bajuri MPDI, penceramah kondang dari Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat, Pak RW kita yang saya hormati, Ketua Yayasan Bapak Dr. Haji Abbas Basari, sahabat saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama bersilaturahmi di tempat ini di dalam rangka rencana buka bersama dan santunan yatim duafa. Alhamdulillah yang diselenggarakan oleh UPZ Permata Bahari bekerjasama dengan Basnas Kota Bandung. Tadi Pak Ketua Basnas telepon saya tidak bisa hadir, mewakilkan kepada Ketua UPZ-nya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kerjasama ini di dalam hal kebaikan, yaitu dalam rangka syiar Islam melalui buka bersama. Mudah-mudahan kegiatan Basnas yang dilaksanakan oleh Kota Bandung ini bisa berjalan dengan baik. Dulu saya pengurus Basnas Provinsi Jawa Barat 5 tahun 2008-2013. Saya bendahara Basnas dulu. Jadi dulu sering keliling se-Jawa Barat. Alhamdulillah, ternyata hari ini bukan keliling lagi tetapi di tempat sendiri.
di tempat sendiri. Ini ada saudara saya dari Cianjur, Pak Haji Rohidi beserta istri, subhanallah. Insya Allah pahalanya paling banyak, karena paling jauh gitu ya. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Jadi acara ini mudah-mudahan memberikan manfaat terutama untuk anak-anak didik kita, anak-anak panti kita yang ada di Panti Asuhan Amanah Yayasan Al-Muhajir Bandung Raya. Jadi dulu ini awal mula memang dibangun oleh tanahnya saya yang menerima. Saya sebagai sekretaris masjid menerima tanah ini 720 meter. Alhamdulillah kita bangun menjadi gedung ini. Ketuanya beliau pengersa Pak Dr. Haji Abbas dengan telitinya, dengan luar biasa, dengan segala kebaikannya. Alhamdulillah ini bisa berjalan. Jadi yayasan ini dibuat oleh masjid ketika saya menjadi sekretaris masjid. Kita bangun, kita bikin yayasan, bikin panti asuhan. Alhamdulillah. Ada tambahan lagi tanah di sebelah sana, tanah dan bangunan 144 meter yang sekarang ditempati oleh Asrama Putri, ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak sekalian mohon doanya, yayasan ini barangkali Bapak masuk ke sini itu bisa melihat kira-kira apa yang bisa kita sumbangsihkan untuk kemajuan yayasan ini. Karena kita sama-sama adalah ingin mencerdaskan anak bangsa supaya Islam di Indonesia itu berjalan terus. Di sini kita karena nama yayasan Al-Amanah di bawah yayasan Muslim Islam, makanya semuanya Islam. Kalau pagi kita ajarkan ngaji, ya, akhlaknya kita ajarkan ta'lim muta'alim. Kemudian fikihnya kita ajarkan safinatun najah, kita ajarkan hal-hal lain gimana. Mudah-mudahan anak-anak sekalian, pelajaran-pelajaran yang kita berikan melalui masjid ini, kalian harus bisa menerima dan mengamalkan. Dan kelak nanti tidak menutup kemungkinan barangkali kalian nanti pulang ke desanya, ke kampungnya masing-masing. Ada yang dari Tasik, ada yang dari Garut, ada yang dari Bandung. Kalian pulang ke daerahnya masing-masing, bisa berbuat seperti ini. Jadi kalau kita bisa mengkoordinir, kita bisa berbuat baik untuk kebaikan umat, insya Allah keberlangsungan agama Islam akan berjalan terus. Saya sebagai Ketua Permata Bahari. Permata Bahari itu perkumpulan warga Tegal yang ada di Bandung. Saya sebagai penggantinya yang pertama Pak Profesor Suwatno, ketuanya. Yang kedua Pak Dr. Aji. Nah, sekarang saya didaulat menjadi ketua. Karena saya, ini anak-anakku sekalian barangkali mungkin nanya, Bapak kalau setiap pagi subuh ngimaman dari mana? Dari Tegal saya ya. Jauh kan? Dari Tegal aja ngimamannya ke sini. Artinya semangat gitu ya. Kayaknya kalian di panti asuhan ini ikutin petunjuk-petunjuk yang ada, ikutin para pembina, ikutin para pengasuh. Insya Allah nanti kalian akan menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Dan terima kasih juga dari Pak RW tidak henti-hentinya kerjasamanya dengan Al-Muhajir ini. Alhamdulillah kita sudah punya TK yang berdiri tahun 1999. Alhamdulillah TK kita ini TK Al-Muhajir, jadi masjid punya TK, RAPBS-nya dalam setahun ini mungkin lebih kurang 2 miliar ya. Insyaallah 2 miliar. Dan alhamdulillah kelebihan dari itu, kalau itu koperasi mungkin SHU, tapi ini bukan SHU. Kelebihan, saya kemarin nanya ke kepala ketua yayasan, tahun ini ada berapa yang masuk? Alhamdulillah hampir 400 juta. 400 juta itu untuk apa? Untuk yayasan, untuk kegiatan ke-RW-an, untuk kegiatan lingkungan, dan lain sebagainya. Nah ini perlu saya ceritakan karena kita biasa memberikan transparansi. Alhamdulillah TK kita menjadi TK yang beberapa kali menjadi TK terbaik se-Bandung Timur, ya, se-Bandung Timur. Maka itu
kita sebetulnya membuka, barangkali ada yang mau franchise membuka TK, silakan. Kami sangat terbuka sekali. Dan kebetulan saya di sini sebagai pembina yayasan, ya, meskipun saya lebih muda dari Pangersa, beliau, saya ditempatkan menjadi pembina karena kebetulan mungkin tanah ini ketika nerima saya sebagai nazir penerima, ya. Jadi ini tanahnya namanya saya, ya. Saya penerima tanah ini. Alhamdulillah Bapak sekalian. Tentunya tanpa bantuan dari semuanya tidak akan berjalan seperti apa adanya ini. Sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita semuanya. Apalagi ini bulan Ramadan, mudah-mudahan sedekah, zakat, atau apapun yang kita berikan untuk kebaikan agama ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita kelak akan mendapatkan surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentunya masih di channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung, dan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Dr. Andes Kiai Haji Qurtubi Abdullah yang sudah memberikan sambutan. Sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Basnas Kota Bandung yang pada sore kali ini diwakilkan oleh Ketua UPZ Permata Bahari. Mohon izin kepada Bapak Dr. Daruri MPDI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim, para ulama, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Amin Bejuri Asnaf MPDI, penceramah dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, ahlan wa sahlan bihudurikum. Yang kami muliakan Ketua Yayasan Bapak Haji Dr. Abbas Basari beserta seluruh jajaran, Ketua Umum Permata Bahari, Persaudaraan Masyarakat Tegal yang ada di Bandung, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Qurtubi Abdullah beserta seluruh jajaran, anggota Permata Bahari yang sekarang hadir, bahkan dari Cianjur juga nih, Mas Rohidi dan Mbak Yayu, keluarga, Pak RW dan seluruh jajaran, Bapak Ibu, juga yang saya banggakan, tim dari Basnas Kota Bandung, dari Diskominfo Kota Bandung, yang ikut berkolaborasi dalam rangka kegiatan ini, luar biasa. Yang paling saya banggakan dan cintai anak-anakku, ini yang ada di Panti Asuhan Amanah Yayasan Al-Muhajir Bandung Raya. Mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya atas nama Ketua UPZ Permata Bahari, tadi ditelepon oleh Ketua Basnas Kota Bandung, Bapak Dr. Ahmad Rozikin, untuk mewakili karena beliau banyak tamu, masih OTW, insya Allah mudah-mudahan bisa bergabung dengan kita. Yang pertama menyampaikan permohonan maaf karena tidak langsung menyampaikan sambutannya. Yang kedua menyampaikan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza dari para muzaki, baik dari warga Kota Bandung melalui Basnas Kota Bandung maupun anggota Permata Bahari melalui UPZ Permata Bahari yang telah memberikan banyak hal, ada makanan, minuman, insya Allah nanti mudah-mudahan ada amplopnya juga. Ya,
tapi ada isinya amplopnya nanti insya Allah. Ada juga jajanan untuk anak panti ini. Kata Ketua Basnas Kota Bandung, semoga Basnas Kota Bandung bermanfaat untuk banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, mohon doanya juga dari para anak-anak di panti, karena terutama anak yang yatim dan duafa itu doanya mustajabah, apalagi di bulan suci Ramadan, didoakan. Mohon doanya untuk Basnas Kota Bandung, untuk UPZ Permata Bahari, untuk Permata Bahari, semuanya yang sekarang berkolaborasi, ada diskon info juga, mereka semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, mohon maaf jika memang apa adanya dan itulah yang ada, yang nanti mungkin diterima oleh Bapak Ibu undangan peserta kegiatan ini dan juga terutama anak-anak panti, itulah yang dapat kita sajikan, kita sampaikan. Mohon maafnya kalau hanya itu saja, tetapi intinya kita ingin berbagi dalam rangka bulan suci Ramadan ini agar sama-sama kita merasakan bersama-sama bahagia dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, bahwa kita ingin nanti di Yaumil Qiyamah itu mendapat bagian surga untuk orang-orang yang berpuasa dan memberikan, berbagi kepada yang berhak. Itu saja atas perhatiannya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kehalapannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Dr. Daruri MPDI selaku Ketua UPZ Permata Bahari yang pada sore kali ini mewakilkan Ketua Basnas Kota Bandung. Baik wargi Bandung dan juga para adik-adik kita, Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada sore kali ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan dakwah menjelang azan maghrib ya, karena azan maghrib ini sekitar 40 menitan lagi ya Kang Isal ya. Ini kita akan mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Amin Bajuri Asnaf MPDI. Dan tema yang akan dibahas pada sore kali ini terkait langkah kecil, pahala besar di bulan Ramadan. Seperti apa tausiahnya? Makanya jangan kemana, tetap stay di YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alana minasy syakirin was-shaimin. Walladzi ja'alana minal 'amilin was-siddiqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizul karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pembina sekaligus ketua umum Bahari, pembinanya pembina yayasan, ketua umumnya ketua umum Permata Bahari. Kira-kira gajinya berapa? Insya Allah surga menanti.
Semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur, keluarganya sakinah, mawaddah, rahmah dan amanah, anak cucunya soleh dan solihah. Yang saya hormati Pak Ketua Yayasan, juga semoga Allah panjangkan usianya, sehatkan badannya, dan anak cucunya soleh solihah, panjang umur berkah. Pejabat setempat hadir, katanya Pak RW yang senantiasa menjadi jembatan di dalam regulasi berjalannya yayasan ini. Bapak dan Ibu yang hadir in dan hadir out. Outnya itu ada di YouTube ya. Innya ada di lingkungan yayasan ini. Semoga Allah berikan keberkahan semuanya. Semoga Allah berikan lapangkan rizkinya dengan rizki yang halal, yang thayyib dan barokah tentunya, yang insya Allah dimakan menjadikan makanan dan minuman tumbuh berkembang anak cucunya salih dan salihah. Anak-anakku yang insya Allah dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, santriwan santriwati Yayasan Amanah, namanya amanah insya Allah ya, lahir dan batin amanah. Ini bukti daripada amanahnya para pengurus yayasan. Semoga senantiasa istiqamah sampai akhir kiamah, amin ya rabbal alamin. Ini ceritanya dakwah menjelang berbuka ya, dakwah menjelang azan, dakwah menjelang azan. Tadi disampaikan oleh MC tema yang tadi berkaitan dengan momentum Ramadan tentunya. Saya ini kalau duduk kayak orang tua banget ya. Kan bisa saya berdiri ya? Atau saya harus duduk aja? Karena kaitannya dengan itu rumahnya. Kalau direkam kayak gini harus patuh dengan saya biasanya kalau ceramah ya jalan gitu. Ya udah, ikuti aja tuan rumahnya. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, tidak ada bulan yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada hari yang dimuliakan oleh Allah, dan tidak ada manusia yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah menciptakan makhluknya, dari setiap jenis makhluk Allah itu mulia. Malaikat ada yang mulia, para nabi ada yang mulia, manusia ada yang mulia. Bahkan tempat sekalipun ada gunung, ada masjid pun ada yang mulia. Kenapa kemuliaan itu terjadi, hadirin Bapak Ibu semuanya? Termasuk Allah menciptakan langit dan bumi, termasuk Allah ciptakan pergeseran dari mulai detik menuju menit, dari menit menuju jam, dari jam menuju hari, dari hari menuju minggu, dari minggu menuju bulan dan tahun berikutnya. Ada di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah, hadirin, ada bulan di dalamnya sedikit amalnya tapi luar biasa pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu mau pahalanya banyak? Pahalanya banyak, amalnya sedikit. Adik-adik mau semuanya? Sedikit bacaannya tapi amalan itu menjadikan pahalanya banyak. Kenapa demikian? Karena Allah menjadikan sesuatu itu spesial. Malaikat yang spesial itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Manusia yang spesial di hadapan Allah yang paling mulia adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih ada anak-anak santri kalau ngaji, ya santri saja walaupun yayasan. Santri ini ketika ngaji ada di dalam kitab At-Tijarud Darari. Kalau tadi yang sambutan Ketua Basnas itu Pak Dr. Daruri, kalau ini Tijan Daruri. Di dalam kitab Tijan Daruri itu
Ada yang disebut nabi 124.000 nabi lebih. Yang menjadi rasul hanya 25 rasul. Dari 25 rasul ada disebut ulul azmi. Dari ulul azmi ada disebut al-Mustafa. Al-Mustafa ini adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pertanyaannya semua itu? Dimuliakan oleh Allah, termasuk batu, hadirin, yang tandus, gurun tandus itu dimuliakan. Tidak ada orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah yang tidak ingin tempat itu kunjungi. Semuanya ingin mengunjungi. Di mana itu tempatnya? Adik-adik tahu? Di mana tempatnya? Di Gua Hiro. Di sana, hadirin Bapak dan Ibu, sekalipun batu keras, tandus, jauh daripada keramaian, sosok mulia Al-Mustafa menyatu dengan firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa dek? Bismi rabbikal, surat apa? Al-Alaq. Ayat berapa? Nah, bener santri amanahnya. Bener siswa-siswi amanahnya itu berarti. Ngaji bener. Kalau hari ini Bapak Ibu, kadang-kadang yayasan itu, Pak Dokter, Pak Ketua Yayasan, namanya yayasan. Ngajinya kadang-kadang dinomor-duakan. Alhamdulillah Yayasan Amanah mah ngaji didahulukan, belajar yang lain pun diimbangkan. Insya Allah. Tadi harapan dari Pak Ketua atau pembina yayasan, Pak Kiai Qurtubi, menyampaikan semuanya insya Allah jadi manusia-manusia termahal, manusia-manusia yang mulia. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kembali kepada persoalan sedikit amalnya tapi luar biasa pahalanya, yaitu kenapa Ramadan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Ternyata hadirin Bapak Ibu semua, Allah menggambarkan, menyampaikan dalam firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ini kalimat ini menggambarkan betapa memuliakannya Allah Subhanahu wa taala, menyatunya sosok makhluk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sosok yang disebut makhluk Al-Qur'an Al-Karim sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira Al-Qur'an itu adalah makhluk juga sama. Kalamullah. Allah menciptakan seluruh makhluk itu. Apa yang disebut makhluk itu adalah masiwallah. Makhluk itu adalah selain daripada Allah, adalah makhluk. Maka kita hanya satu-satunya beribadah kepada Allah, hanya kepada Al-Khaliq. Tidak pernah dan tidak boleh kita ibadah kepada makhluk. Makanya dalam kalimat yang lainnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Digambarkan dengan ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, di sini bentuknya Bapak Ibu, setiap hari kita liya'budun, diungkap, ditajdid, diperbaharui kerja kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya itu? Ada santri, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami. Ini kan terjemahannya. Maka sulit Pak Dokter, Pak Ketua Yayasan. Seringkali masyarakat ini kalau mencerna terjemahan itu harus dijelaskan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami bekerja. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta gaji, minta upah. Kok bisa? Nih penjelasannya. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami bekerja mengeluarkan zakat, bekerja menegakkan keadilan, bekerja qiyamul lail, bekerja melaksanakan saum pada seperti ini bulan Ramadan, bekerja dengan berbagai aktivitas yang lain. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami bekerja. Wa iyyaka nasta'in,
Hanya kepada Engkau kami minta gaji, minta upah. Apa upahnya, gajinya? Ya Allah, berikanlah upah yang saya kerjakan itu menjadikan badanku sehat. Ya Allah, berikanlah upah yang saya kerjakan itu menjadikan usia yang panjang berkah. Ya Allah, apa yang aku kerjakan itu menjadikan anak cucu kita yang saleh dan salihah. Ya Allah, apa yang aku kerjakan itu menjadikan aku ini menjadi orang yang lapang rizkinya, halalan, thayyiban, mubah. Itu makna nasta'in. Yang paling penting lagi adalah, ya Allah, apa yang aku kerjakan, sholat kami, sholatku itu, puasaku itu, zakatku itu, sedekahku itu, agar menjadikan Engkau merahmatiku, mengampuniku, dan memasukkan aku ke dalam surga. Ini makna wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lantas apa pekerjaan yang selama ini sebanyak itu supaya kita menjadi sedikit amalnya tapi pahalanya banyak? Waalaikumsalam. Tafadhol Pak Dokter. Nuhun Prof, ini ada guru saya ini. Kalau santri lagi ngomong ada guru ya harus berhenti kira-kira ini. Jadi saya waktu S2 itu beliau yang ngajar. Terima kasih Prof. Lanjut Dek. Udahlah, saya sih tidak nyeramain guru saya ini. Baik Pak Tunggu ini guru saya juga di organisasi ini. Jadi saya ceramah ini ya ceramah menghadapi guru, lagi dites sama guru kira-kira begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi ternyata Bapak Ibu, Allah ngasih spesial malaikat ada spesialnya. Allah ngasih manusia ada spesialnya. Allah kasih tempat di muka bumi ini ada spesialnya. Termasuk Allah kasih waktu spesial, yakni menyatunya sosok Al-Mustafa dengan menyatunya firman Allah atau kalamullah Al-Quranul Karim, yaitu Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini yang menjadi dasar. Saya baru tadi dengar nih temanya yang disampaikan tadi. Mikir kalau penceramah kan disuruh oleh yang menyampaikan, mengundang. Kok temanya itu? Ya udah tek gitu aja lah. Lagi nguji saya rupanya. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan. Ternyata Bapak Ibu, Ramadan ini menjadi salah satu waktu atau masa yang sedikit pahala, yang sedikit amalannya tapi luar biasa pahalanya. Ambil contoh. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Qil, ya Rasulullah, ayul amal afdal ya Rasulullah?" Amalan apa ya Rasul yang kira-kira sedikit yang dicintai oleh Allah? Kira-kira ini bisa terbayang oleh Bapak Ibu tidak? Ayul amal ya Rasulullah, amalan apa yang sedikit tapi dicintai, dirindukan oleh Allah? Qal, jawaban Rasulullah, as-sadaqah fi Ramadan. Apa Pak? As-sadaqah fi, memberikan sesuatu di bulan Ramadan. Makanya sedekah itu sesungguhnya ada huruf shad, ada huruf da, ada huruf qaf. Sedekah apa artinya? Jujur, benar, bager, pinter, cager. Kira-kira begitu kan? Ada huruf taknya Pak. Namanya kalau ngaji ilmu alat, ilmu nahwu itu namanya tak marbutoh. Tak marbutoh itu ya kayak ada perempuan, ada jilbabnya, kira-kira begitu. Tak marbutoh. Huruf tak yang menunjukkan makna keperempuanan. Sedekah itu maknanya sifat kejujuran dari seorang manusia yang beragama, yang melahirkan karakternya,
yang dirasakan manfaatnya kepada sesama manusia. Maka Basnas ini sesungguhnya menampung orang-orang yang jujur. Untung aja ketua Basnas nggak ada ya. Tapi ada wakilnya Pak Dokter Daruri itu. Pak Dokter, Basnas ini adalah menampung orang-orang yang jujur. Jadi Bapak Ibu kalau kepengen jadi orang-orang yang jujur, lakukan as-sadaqah fi Basnas. Lakukan sedekah untuk melalui Basnas. Basnas itu di dalamnya ada tasarruf, ada penggunaan, minimal ada 8 asnaf. Ini tergambar dalam surat At-Taubah ayat 60 itu. Di antaranya adalah fakir dan miskin. Termasuk Ibnu Sabil. Ini kan anak-anak sekolah ini semuanya Ibnu Sabil. Fakir miskinnya jelas. Ya, fakir miskinnya jelas. Apa itu fakir? Apa itu miskin? Mereka yang tidak punya naungan. Naungan dari orang tua, naungan dari orang tua yang tidak ada secara fisik, naungan dari orang tua yang secara ekonomi tidak ada. Itu yang disebut dengan yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalimat al-yatim, Prof. Quraisyad mengatakan, al-yatim itu bukan sekedar Pak Ketua Yayasan, Pak Dokter, bukan sekedar orang yang tidak punya bapak dan ibu, artinya sudah meninggal. Tapi yatim dimaksud ini adalah menurut Prof. Dr. Quraisyad, itu adalah mereka yang orang tuanya tidak punya kemampuan untuk memberikan nafkahnya. Maka kalau begitu, Indonesia ini luar biasa. Begitu banyak anak-anak kita yang perlu santunan, yang perlu uluran tangan dari para agnia. Alhamdulillah di sini ada Bendahara Basnas Jawa Barat tadi mendengar Datuk Qurtubi. Wasilahnya apa? Terwujud di sini yayasan. Alhamdulillah ada pegawai Pemprov, Pak Dokter sebagai ketua yayasan menjembatani secara regulasi dan ekonominya. Terwujud di sini. Inilah pentingnya jabatan seperti itu. Maka yang seperti inilah yang nanti akan dipetik buahnya oleh Bapak dan Ibu di akhirat kemudian nanti. Nah kembali baginda Rasul menyampaikan amalan yang sedikit tapi pahalanya banyak itu luar biasa. Tasbihatu fi Ramadan afdalu min alfi tasbihati fi ghairi Ramadan. Ada yang tahu artinya, Dek? Santri, ini saya harus ada uang kali ya. Ayo coba, siapa yang tahu artinya nih? Angkat tangan, walaupun biru gak apa-apa. Kalau yang merah dari Pak Yayasan. Siapa nih? Siapa di sini? Tasbihatu fi Ramadan afdalu khairu afdalu min alfi tasbihati fi ghairi. Tasbih apa maknanya? Tasbih. Fi Ramadan artinya apa? Di bulan Ramadan. Afdalu apa artinya? Lebih baik, lebih utama. Min alfi dari dari 1000. Fi ghairihi selain Ramadan. Coba tuh, bosornya sudah. Silakan terjemahkan bebasnya. Maju yang bisa. Ayo. Tasbihatu fi Ramadan afdalu min alfi tasbihati fi ghairi Ramadan. Apa, Dek? Angkat tangan dulu. Ya, angkat tangan. Udah mau? Ayo angkat tangan, lihat. Daripada 1000 tasbih selain dari bulan Ramadan. Udah kawat dibenarkan aja deh. Sini. Lumayan buat kolak ya. Ini menjawab permintaan dari Basnas, temanya sedikit amal banyak pahalanya. Tasbihatu fi Ramadan
membaca tasbih di bulan Ramadan. Subhanallah, ikut Bapak Ibu. Subhanallah. Subhanallah. Berapa kali itu? Afdalu min alfi tasbihati fi ghairi Ramadan. Membaca tasbih 1 kali di bulan Ramadan itu lebih baik daripada membaca tasbih 1000 kali di luar Ramadan. Artinya apa Bapak Ibu? Membaca tasbih 3 kali ini berarti Bapak Ibu tadi membaca tasbih 3 kali adalah lebih baik daripada membaca tasbih 1000 kali di luar Ramadan. Subhanallah, 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 subhanallah. Baca tasbih 1 kali, subhanallah. Berapa kali itu? 1000 kali. Subhanallah. Berapa kali? 2000 kali. Subhanallah. 3000. Teruskan. Makanya habis salat tarawih itu ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Subhanallah. Baca semua itu. Habis salat tarawih jangan diam, jangan bermain. Ya, bapak-bapak jangan ngobrol. Karena apa? Amalannya sedikit tetapi mendapatkan banyak faham. Yang luar biasanya lagi Bapak dan Ibu, subhanallah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Nah, di sini. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ada di antara amalan yang tidak perlu banyak waktu. Sa'atun khairum min alfi syahr. 1 saat Bapak-bapak. 1 saat mengerjakan amalan itu di bulan Ramadan yang bertepatan di dalam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Pak Ketua Yayasan, udah pernah belum ibadah 1000 bulan? Usia aja belum sampai. Kira-kira begitu kan? 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun lah kurang lebih. Artinya apa? Siapa di sini yang usianya sudah 83 tahun? Paling tua siapa? Belum ada Bapak Ibu. Ada? Pak Dr. Daduri? Belum ada. Kalaupun sudah ada, dikurangi umur sebelum balik rata-rata 15 tahun. Jadi nonsen. Kalau kita mengatakan saya beribadah sudah 83 tahun, belum. Tapi ada yang bisa beribadah hidupnya 83 tahun. Jika Bapak dan Ibu mampu mendapatkan di mana bulan Ramadan ini, manfaatkan sekuat tenaga, mendapatkan dan menggapai yang disebut dengan Lailatul Qadar. Mau? Mau? Halo? Kayaknya maunya mau buka ini. Soalnya di depan kayak gini nih. Sudah siap santap ini. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi ternyata Bapak dan Ibu, inilah sesungguhnya kemuliaan yang Allah berikan di dalam Ramadan ini. Di antara bacaan, ada bacaan yang melebihi daripada 11 bulan. 1 tasbih tadi menyampaikan Rasulullah sama dengan 1000 kali. Ternyata hadis ini menjadi dasar Bapak dan Ibu. Siapa yang baca Quran tadarus, baca Quran 1 kali khatam di dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, berarti tasbih saja sama dengan 1000 kali di bulan Ramadan, maka khatam Quran pun sama 1 kali di bulan Ramadan, itu sama dengan 1000 kali di luar Ramadan. Idza khatabal abdul Quran shalla alaihi 'inda khatmi 60,000 malak. Ketika seorang manusia mengkhatamkan Al-Quran Bapak dan Ibu, idza khatamal abdul Quran shalla alaihi 'inda khatmi 60,000 malak. Pada saat Bapak Ibu membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas,
Ya, ini adik-adik, ini jariah luar biasa. Kalian semua dididik di Yayasan Amanah ini, semuanya insya Allah jadi intelektual, jadi ilmuwan. Amin. Semuanya jadi orang-orang kaya. Amin. Semuanya jadi pejabat. Semuanya jadi konglomerat. Semuanya jadi jenderal. Semuanya jadi ulama. Harus ingat kepada tempat di mana tinggal awal kita. Di mana? Di mana? Yayasan Amanah. Siap? Silakan kalian semua berangkat dari sini selesai. Ada yang ke perguruan tinggi mana, ada yang ke luar negeri mana. Tapi ingat, tempat tinggal pertama kali yang membesarkan saya adalah tidak akan saya lupakan. Akan kembali ke tempat Yayasan Amanah. Insya Allah. Demikianlah hadirin Bapak dan Ibu semua. Allah memberikan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini begitu banyak sesungguhnya. Membaca Al-Quran, ketika khatam Al-Quran dibaca, doanya ada. Kata Nabi, idza khatamal abdul Quran shalla alaihi anna khatmi sittuna alfi malak. Ada 60.000 malaikat. Ahlan wa sahlan Pak Ketua Kejujuran. Ya. Saya lagi bahas Basnas ini masalahnya. Supaya Ketua Basnas tahu, Basnas ini adalah lembaga yang menghimpun orang-orang jujur, Pak Doktor Ketua Basnas. Karena saya mengangkat kata sodako, artinya apa? Jujur. Orang yang jujur pasti ketika punya harta mengeluarkan hartanya. Punya ilmu mengeluarkan ilmunya. Kemana harta dikeluarkan? Tidak lain kecuali ke Basnas. Pak Ketua Basnas ke sini nih. Orang jujur. Bagaimana kalau yang lain? Inilah kan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Perminta dulu, plat merah dulu, kira-kira begitulah. Ya. Jelas regulasinya. Walaupun ada las-las begitu. Insya, mumpung ada ketuanya yang ngomongnya tuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi ketika Bapak Ibu di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran, kemudian membaca doa khatmul Quran, maka di situ ada 60.000 malaikat merekomendasi, ya Allah, ini ada anak-anak santri, ada anak-anak siswa Yayasan Amanah menghatamkan Al-Quran. Mereka sedang doa ingin jadi presiden, amin. Ingin jadi menteri, amin. Ingin jadi gubernur, amin. Ingin jadi jenderal, amin. Semuanya jadi orang yang saleh dan sah. Kata malaikat, ya Allah, kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah. Diterima tidak? Yang merekomendasi bukan Ketua Basnas, bukan Ketua Yayasan kepada Allah, tapi yang merekomendasi adalah para malaikat. Bayangkan Bapak dan Ibu, 60.000 malaikat merekomendasi kepada siapapun yang hadir di majlis khatmul Quran, yang mampu mengkhatamkan Al-Quran, kemudian dia berdoa. Tidak ada doa yang ditolak oleh Allah, yang direkomendasi oleh 60.000 malaikat. Dan doanya ketika khatmul Quran, yang berdoa orang berpuasa, didoakan pada saat waktu ijabah, waktu bulan Ramadan. Maka Pak Ketua Yayasan, tidak ada tempat ini diijabah semuanya oleh Allah. Karena yang berdoa adalah anak-anak kita, anak-anak yatim, anak-anak duafa. Pak Ketua Basnas, tapi jangan doakan istrinya nambah lagi. Ya. Tapi kalau mau ya doakan aja, nggak apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, insya Allah akan memberikan kepada kita apa yang diminta oleh hamba-hambanya di bulan Ramadan ini, dikabulkan olehnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kembali Bapak Ibu, zakat ini sesungguhnya kebutuhan atau sesuatu yang dipaksa oleh kita atau dari kita, kebutuhan dari kita Bapak dan Ibu. Ada tadi kelompok daripada apa Pak Kiai Kurtubi Bahari tadi, Permata Bahari, tidak apa-apa masuk melalui kelompok daripada Persatuan Permata Bahari.
Nanti dari Permata Bahari dieksplor lagi kepada Basnas Kota Bandung. Terus akan dimanfaatkan. Ini sesungguhnya insya Allah, kalau ini terjadi, kekuatan bangsa dan negara itu Bapak Ibu. Pertama, falya'budu rabb hadzal bait. Ya, jika seorang manusia beriman kepada Allah, beribadah dengan benar kepada Allah, falya'budu rabb hadzal bait. Kekuatan imannya kuat. Masjid itu adalah falya'budu rabb hadzal bait. Isyaratnya al-bait itu Makkah al-Mukarramah. Tapi orang beribadah lazimnya di mana? Di masjid atau di musola. Maka jadikan masjid dan musola itu pembentukan nilai-nilai akidah, nilai-nilai iman yang kuat, yang mengkristal, yang kemudian menjadi 3 dimensi dalam tubuh manusia, qalbiyah, qauliyah, dan fi'liyah. Jadikan nilai-nilai rabb hadzal bait itu, falya'budu rabb hadzal bait itu menjadikan 3 dimensi. Kuat imannya dalam hati, lisannya dengan kejujuran, dan seluruh organ tubuhnya membuktikan kalau dia mampu. Jangan kemudian merasa nanti kalau sudah kaya baru zakat. Tidak. Kalau tidak berzakat, sedekahlah. Karena kekuatan bangsa negara ini sesungguhnya di samping dengan zakat juga dengan sedekah. Bapak Ibu punya uang 1 juta di dompet, 900 dipakai untuk beli makanan di rumah, yang 100 untuk sedekah. Yang jadi berapa? Yang jadi berapa, Bu? Yang 100 itu menjadi investasi akhirat kelak nanti. Nah, karena itu, yuk berlomba-lombalah kita bersedekah. Jangan sekedar zakatnya saja. Karena dompet yang ada di dalamnya itu ada yang namanya zakat, ada namanya sedekah, ada namanya infak, ada namanya wakaf, ada namanya hibah, ada yang namanya hadiah, dan seterusnya. Semua itu punya masing-masing keutamaan dan kelebihan. Mumpung di bulan Ramadan, sekecil apapun amal ibadah kita, insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlimpah dan banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah dikedip terus sama panitia, ya. Kalau penceramah gitu nggak ingat kalau sudah ngomong, ya. Jadi saya dapat kedipan beberapa kali, jadi harus sudah menyudahi tempat pembicaraan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang adalah kekurangan dari pribadi saya, dan semoga Allah mengampuni kita semua. Bapak Ibu perbanyak supaya mendapatkan Lailatul Qadar, perbanyak doa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Lailatul Qadar itu bukan hanya 10 terakhir. Kadang-kadang kita mencari 10 terakhir, 21, 23, 25, 27, 29. Udah gitu 3 terakhir, 25, 27, 29. Udah gitu terakhir lagi, wah enggak. Kata Nabi, Lailatul Qadar itu terjadi selama bulan Ramadan. Boleh jadi di tanggal 1, boleh jadi tanggal 3, dan seterusnya. Oleh karena itu, mumpung masih di fase yang kedua adalah wa awsatuhu maghfirah, ini di pertengahannya adalah ampunan dari Allah. Kita perbanyak minta maaf kepada Allah. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'amin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa zayyir akhlaqana bi jahil Qur'an wa hassin a'malana bi dhikril Qur'an wa bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an warzuqna bi mu'jizatil Qur'an wa najjina minan nar bi karamatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'i masyayikhina wa muallimina wa ustadina wa li zawjina wa li dhurriyyatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat.
al-ahya'i minhum al-amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa qira'atana wa tasbihana wa tahlilana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya ilah rabbil alamin. Allahumma ij'al awladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa talamidatina waladun wa dhurriyyatun salih wa salihah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa hufadil Qur'an wa ahlil tafsir wa ahlil hadith wa ahlil fiqh wal usul wa ahlil ta'ah wa ahlil ibadah wa ahlil syukri wa ahlil sabri wa ahlil qana'ah wa ahlil sidqi wal amanah wa ahlil amal salih wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil su'i wa syarri wad dhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian kegiatan pada hari ini sudah terlaksana dengan baik ya, alhamdulillah. Terima kasih juga untuk Pak Kiai Haji Amin Bajuri Asnaf yang sudah memberikan tausiah terkait tema langkah kecil pahala besar di bulan Ramadan. Dan Haris juga mau menyapa ya, selamat sore juga. Ini baru berjumpa dari 3 titik di tahun ini, tapi baru ketemu hari ini ada Ketua Basnas Kota Bandung ya, Bapak Dr. Ahmad Rozikin ya. Selamat sore Pak. Dan tentunya sekali lagi terima kasih juga untuk wargi Bandung yang sudah menyaksikan kegiatan ini di YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri kita atau tausiah tadi dari Bapak Ustadz ini bisa memberikan kita semangat, dan tentunya jangan lupa untuk saling berbagi, dan tentunya juga mudah-mudahan kita semua selalu sehat selalu ya Ibu ya. Amin ya. Karena sekarang di hari ke-12 gak kerasa tinggal 3 minggu lagi ya Pak Ustadz ya. Kita teh hari Raya Idul Fitri teh ya. Pokoknya jangan diingat-ingat ya Pak Ustadz ya. Nikmati saja, karena di bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling baik di antara bulan-bulan lainnya. Dan sekali lagi terima kasih juga buat keluarga besar Panti Asuhan Amanah. Hatur nuhun juga sekali lagi buat Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan dulu lah kita teh ya, biar semangat. Terus juga buat adik-adik, akang, teteh, terus juga buat bapak ibunya juga terima kasih. Dan sekali lagi juga jangan lupa kita dukung program-program dari Basnas Kota Bandung, karena sekali lagi Basnas Kota Bandung ini memiliki program-program yang luar biasa dan tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Bandung. Dan mungkin saya Haris Bram selaku host pada kegiatan hari ini, mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dalam acara dalam acara dakwah dan berbagi bersama Basnas Kota Bandung di titik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.